Selamat pagi, Jess. Nih, saya kemarin saya membuat konten itu ya, yang saya posting di akun racikan original Pandora di Pandora tentang Pak Jess, tolong dong bicara tentang puasa. Kebetulan pas di masalah bulannya bulan suci Ramadan. Saya sebetulnya nggak mau, Jess, karena saya nggak mau menimbulkan banyak polemik. Nanti takut sama teman-teman yang merasa nggak suka, teman-teman yang merasa nggak nyaman, itu nanti menjadi masalah. Tapi kembali ya, saya menjawab keluhan teman-teman dan keinginan teman-teman yang lain yang ya tentunya di luar mereka. Sehingga ini saya khususkan, kayak kemarin itu saya membuat satu konten yang puasa jenis pertama. Jadi dia pagi minum racikan Makcin, terus kemudian sahurnya suplemen, tidak makan satu harian. Lemes, Pak, ya pasti lemes, oh, namanya puasa, nggak makan, nggak minum, ya lemes lah. Kalau kamu nggak mau lemes, ya jangan puasa ya. Sorenya maghrib membatalkan puasa dengan minum racikan, dan kemudian sholat, sembahyang, baru setelah itu makan. Nah, itu bukan hanya menghemat uang, karena kalau kamu dengar beberapa konten kreator yang lain kan mengatakan Ramadan itu bukan bulan puasa, tapi bulan kuliner. Itu yang dikatakan dari beberapa konten kreator yang lain gitu. Nah, ini yang betul-betul puasa, sehingga kamu mendapatkan ridho dari ilahi, supaya puasanya itu betul-betul bermanfaat buat kesehatan dan buat emosional. Nah, itu yang betul seperti itu, sehingga kamu betul-betul menghormati bulan yang sangat suci dan kemudian memberikan manfaat yang sangat baik untuk kesehatan dan kehidupan. Nah, bagaimana pola puasa yang betul-betul sehat? Nih, saya tunjukkan puasa yang saya suggest ke teman-teman ya. Mau dijalankan boleh, enggak juga boleh. Sahur, ini pakai racikannya sama, karena beberapa kali hari-hari ini saya membuat racikan Makcin, bening ini, ya, bening banget. Kalau yang ada yang dapat bening terus marah-marah sama saya, nah ini saya tunjukkan. Saya juga meminum racikan yang sama seperti yang kamu minum, Jess. Nggak beda. Nah, bening, tapi racikan, bukan air biasa. Terus kemudian dikasih yang namanya jeruk lemon. Nah, banyak orang bilang, waduh, pagi-pagi minum lemon, apa nggak membuat mah, Pak? Nah, ini kesalahan terbesarmu mendengarkan nasihat-nasihat yang haflak, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran kesehatan. Asam lambungmu itu jauh lebih asam, bisa sampai 10.000 kali lipat asamnya ketimbang asamnya lemon. Jadi bukan yang membuat GERD, yang membuat mah, itu bukan lemonnya. Tapi kamu salah sarapannya. Karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nih, pagi bangun tidur jam 2, kamu bangun, mandi, persiapan, nah kamu minum racikan. Kenapa harus mandi dulu baru minum? Ya supaya kamu berubah dari delta menuju ke minimal balik ke theta lah. Sebelum ke beta. Itu gelombang otaknya, minumnya ini. Anget-anget, Jess. Nah, kamu udah ngeteh racikan Makcin. Nah, ini yang saya bilang jenis puasa yang kedua. Kamu siapkan yang namanya teyoy. Kenapa teyoy? Dan itu harus direbus, tidak boleh digoreng, tidak boleh diorak, tidak boleh dicampur yang lain. Karena tubuh kita asam lambungnya minus. Sehingga telur ini yang sangat baik untuk bersekutu dengan asam lambung yang dalam posisi minus, karena dia tidak akan mengganggu pankreas. Makanya telur. Nih. Telur dimasaknya, dimasukin ke air mendidih. Ya, airnya dididihkan dulu 6 menit 40 detik. Nah, bentuknya kayak begini kuningnya. Nyoy banget. Ya, nyoy banget. Kalau 6 menit pas, kamu langsung angkat, kamu langsung dinginkan, bentuknya masih berair kuningnya. Tapi kalau 6 menit 40 detik atau 7 menit, itu kuningnya kalau 6 menit 40 detik itu masih kuningnya masih basah-basah gitu loh.
Nah, ini yang membuat kamu tidak pernah bosan makan telur. Karena apa? Rasanya enak banget. Nih, sahurnya. Sahurnya dengan racikan macin. Minum racikan macin sama telur. Pak, minum suplemen boleh nggak, Pak? Boleh, suplemen itu makanan. Suplemen itu bukan OBAT. Suplemen itu makanan. Jadi kamu boleh minum suplemen. Karena itu sangat bagus banget. Ya, makan suplemen. Suplemennya apa? Probiotik, MCT, liposomal glutathione. Itu yang suplemen yang bisa kamu konsumsi. Persiapan puasa. Sahurnya beginian. Sehat. Kuningnya. Ya. Makan 3 boleh, makan 4 boleh, makan 5 boleh. Tidak ada masalah. Karena dia tidak mengganggu pankreasmu. Yang mengganggu pankreas apa, Pak? Yang mengganggu pankreas adalah ketika kamu pagi-pagi itu makannya nasi uduk, nasi kuning, nasi lodeh, nasi ayam, itu yang membuat pankreasmu langsung berontak marah. Sehingga itu yang membuat GERD itu munculnya dari situ. Tapi kalau kamu biasakan seperti ini, kamu akan terhindar dengan itu. Karena apa? Karena lambung itu termasuk pintu gerbang kesehatan. Nomor 1. Saya pernah mengatakan nomor 1-nya mulut ya, karena apa yang dimasukkan ke mulut. Ya, terus nomor 2-nya lambung. Ya, saya bilang, lambung itu pintu gerbang nomor 1. Ya, nanti ada orang yang message saya, ngomongnya mencela-mencela berubah. Ya, suka-suka lu dah. Ya, makannya telur. Nah, setelah makan telur, kamu selesaikan minum racikan macin. Nah, setelah beres, nah kamu boleh baca Al-Quran kah, ngaji kah, lalu sholat subuh, dan mulailah puasamu. Mabrur. Pak, lemes dong Pak kalau makan cuman telur. Protein tidak membuat lemes, yang membuat lemes ini, otakmu. Ya namanya puasa, kamu tidak makan, tidak minum sehari penuh, ya mau tidak mau seperti itu. Jalanin, jangan protes, jangan ngambek, jangan mencari kambing hitam, karena memang itu yang harus kamu lakukan. Nah, sore harinya kamu batalkan puasamu dengan minum racikan macin lagi. Kan kamu udah siapin tuh di dalam tumbler. Kamu batalin puasamu. Baru setelah itu kamu sembahyang. Kamu ngaji. Mahriban. Setelah mahriban baru makan. Nah, itu baru kamu hebat mengendalikan egomu, mengendalikan nafsumu. Fakta di lapangan tidak seperti itu loh. Kamu semua tahu. Makanya ada beberapa konten kreator mengatakan bahwa Ramadan itu adalah waktunya berburu kuliner. Kenapa ya? Karena mereka puasanya tidak puasa. Sehingga mereka hanya terdorong untuk memburu kuliner. Ya itu dia. Sebetulnya tidak seperti itu kan? Karena kamu melanggar apa yang kamu titahkan untuk dirimu. Sehingga lihat deh, masyarakat kita itu emosinya, amarahnya lebih besar daripada nalarnya. Orang jualan dimusuhi lah, orang jualan dilarang-larang lah. Padahal puasa itu, bulan suci Ramadan disiapkan itu untuk dirimu, bukan untuk dirinya. Ngapain kamu urusin orang lain yang jualan, cari nafkah, cari kehidupan? Biarin aja. Yang makan kan pasti bukan kamu harusnya. Kalau kamu sampai tertipu, tertarik, dan kemudian yang lain, dan kamu marah sama mereka yang jualan, mereka yang makan, berarti kamu tidak puasa. Karena puasa itu, kalau masuk ke religi kan, apa? Ayo, menahan hawa nafsu. Ya, kalau untuk sehat, itu mempersilahkan mitokondria menghabiskan sel-sel yang rusak. Sehingga dia menyehatkan dirinya sendiri. Itulah puasa. Diikuti boleh, enggak juga boleh. Kan itu hakmu. Mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu. Kalau saya, lanjut untuk puasa.